Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewirausahaan tentang berpikir perubahan. Nanti tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman bagaimana pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Yang kedua, menjabarkan perubahan mindset, terus mengendalikan mindset entrepreneur, dan mengenalkan teori kecerdasan finansial. Perubahan, seringkali kita dengar bahwa perubahan itu apa sih? Kalian pernah melihat dan memperhatikan di sekeliling kalian atau di sekitar kampus, atau kalian pernah berpikir pada saat ke kampus, perhatikan di lingkungan kalian terjadi banyak perubahan-perubahan, mulai dari pohon-pohon, tempat, ataupun kalian perhatikan di pinggir jalan yang tadinya biasa saja, tidak ada warung, tetapi sekarang banyak warung, toko, ataupun tempat usaha-usaha baru. Nah, itu merupakan perubahan. Jadi kalau kita berpikir tiap hari, itu kita sendiri itu mengalami perubahan. Dari mulai kita bayi, bisa merangkak, jalan, terus bisa berdiri. Nah, itu merupakan perubahan. Nah, dari sebelum kita mengetahui apa sih berpikir perubahan, nah di sini ada definisi berpikir. Menurut Khadijah mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa. Sedangkan menurut Trevor dalam Khadijah mengatakan bahwa berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Jadi berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir mengarahkan kita untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki. Menurut Diana Septi Purnama, berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam proses berpikir menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang ada untuk menemukan pemahaman tertentu. Menurut Neni Nurmayanti Husana, perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya, menurut Vincent Gasper, perubahan adalah bagian terbesar dari kekayaan bisnis. Sedangkan menurut Chattiora, perubahan adalah hasil suatu masyarakat yang mencari cara memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan dalam lingkungannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berpikir perubahan merupakan satu keaktifan pribadi manusia yang menggunakan ide-ide dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Jadi perubahan itu merupakan hal-hal yang baik tentunya, atau hal-hal yang positif. Dalam dunia usaha sering kita saksikan atau lihat perubahan-perubahan. Nah, produk-produk baru bermunculan. Tentunya produk baru tersebut untuk menggantikan produk-produk lama.
kita perhatikan warung-warung, restoran baru bermunculan. Tempat wisata juga sekarang banyak bermunculan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan perubahan-perubahan yang kita perhatikan dalam dunia usaha. Contoh lain juga tentunya kamera. Dulu produk kamera menggunakan film roll, ya, antara kamera dengan filmnya itu terpisah. Nah, sekarang semakin perkembangan teknologi semakin bagus, maka kamera-kamera yang menggunakan roll sekarang sudah digantikan dengan kamera-kamera digital. Begitu juga dengan handphone, alat-alat elektronik lainnya. Handphone dulu hanya sekedar SMS, sekarang bisa telepon lewat video call dan lain sebagainya. Restoran atau usaha-usaha banyak menjamur, ya. Di Purwokerto sendiri banyak tempat-tempat usaha bermunculan. Nah, itulah perubahan-perubahan dalam dunia usaha. Semakin kesini dunia usaha semakin ramai. Biasanya manusia akan sulit melihat perubahan. Nah, ini dikarenakan pola pikir atau mindset kita enggan menerima perubahan. Nah, contohnya seorang pengusaha yang pola pikirnya enggan berubah adalah apabila usahanya sudah berhasil, pengusaha tersebut berpikir bahwa tidak akan mengalami kerugian. Nah, ini akan berakibat fatal karena mindsetnya tidak menerima perubahan. Contoh ya, sebuah mobil dalam keadaan rusak dibawa oleh pemiliknya ke bengkel. Seseorang bertanya, belum rusak kok dibawa ke bengkel? Orang itu menjawab, justru karena belum rusak saya bawa ke sini. Nah, terhadap masalah yang sama, dua orang yang berbeda bisa melakukan hal yang tidak sama karena mindsetnya berbeda atau pola pikirnya berbeda. Nah, pola pikir ini akan menggerakkan perilaku, ya. Nah, jadi contoh mobil rusak itu merupakan contoh pola pikir masing-masing orang berbeda. Jadi pola pikir di sini merupakan pengertiannya adalah merupakan keseluruhan kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri. Atau dengan demikian, mindset bisa dikatakan semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan kita alami. Contohnya yang tadi, yang mobil belum rusak kok sudah dibawa ke bengkel. Nah, itu bisa menafsirkan, ya. Bagaimana cara mengubah pola pikir? Apakah pola pikir bisa diubah dan dibentuk? Pola pikir kita bisa diubah dan bisa dibentuk. Tentunya iya, ya. Pola pikir bisa diubah dan dibentuk. Nah, bagaimana caranya? Pola pikir bisa diubah melalui proses pembelajaran, yaitu learning. Nah, proses pembelajaran itu dengan apa saja? Tentunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, atau berkaitan dengan peningkatan kemampuan, ya. Yang kedua,
dengan cara diubah, yaitu unlearning. Ya, dengan cara diubah, pola pikir kita bisa diubah, yaitu di unlearning, dan dibentuk ulang, yaitu relearning. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi saya sampaikan, bisa dengan pelatihan, bisa dengan mengikuti seminar, atau bisa dengan terapis neuro-linguistik program. Nah, jadi pola pikir kita tentunya bisa diubah ya melalui proses tadi. Ada 3, pembelajaran, terus diubah dan dibentuk ulang. Ya. Nah, itu mengubah pola pikir. Nah, perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir kepada pola pikir yang lain. Perubahan pola pikir seorang entrepreneur, yaitu dari suatu pola pikir ke pola pikir yang lain. Nah, ciri-ciri perubahannya itu adalah dari negatif ke positif, statis ke kreatif, konsumtif ke produktif. Nah, kalau kita tidak ada perubahan, maka kita sebagai konsumtif ya, bukan sebagai seorang entrepreneur. Kalau seorang entrepreneur tentunya harus dari negatif ke positif, harus kreatif dan produktif. Pola pikir entrepreneur, di sini ada perbedaan antara pola pikir entrepreneur dan bukan entrepreneur. Perbedaannya apa? Pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur, yaitu pertama produktif dan konsumtif. Artinya apa? Kalau kita produktif berarti menciptakan suatu produk ya, menciptakan suatu produk yang bisa ataupun yang mempunyai nilai jual ya. Kalau konsumtif artinya kita selalu memakai atau membeli, jadi banyak pengeluaran. Kalau produktif itu menghasilkan. Yang kedua adalah resource utilization. Resource utilization versus resource disposal. Nah, artinya apa resource utilization? Resource utilization adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan bukan manusia saja ya, pemanfaatan sumber daya. Nah, sumber daya itu ada 2, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu sendiri bagaimana kita memanfaatkannya? Banyak sumber daya alam sebagai bahan baku produk yang akan kita buat. Air itu bisa kita buat produk. Produk apa? Minuman. Kita bisa membuat kemasan minuman. Terus bahan produk jagung, singkong, dan lain sebagainya. Nah, itu sumber daya alam. Air bukan hanya buat minum, bisa produktif kalau kita memanfaatkan sebagai kincir atau menghasilkan tenaga listrik. Nah, itu bisa dikatakan pemanfaatan sumber daya alam. Kalau sumber daya manusianya itu memanfaatkan manusia-manusia yang kreatif dalam menciptakan suatu produk ataupun bukan hanya produk saja, di situ ada bagian pemasaran, bagian keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan resource disposal merupakan penghamburan atau tidak memanfaatkan sumber daya. Ya. Sumber daya alam maupun manusia yang begitu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan produk, nah itu tidak dimanfaatkan. Nah, artinya resource disposal itu penghamburan atau
tidak memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, itu perbedaan pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Nah, apa sih hambatan? Apakah ada hambatan kalau kita memulai usaha? Nah, ini sering atau banyak ditanya, apa sih hambatannya? Tentunya banyak hambatan-hambatan untuk memulai usaha, apalagi kita kalian sebagai mahasiswa, hambatannya banyak dalam pikiran kalian itu banyak sekali. Mungkin kalau ada yang mengajak memulai usaha, saya masih kuliah, saya masih muda. Terus kalau sudah tua, nanti diajak saya sudah tua dan tidak mampu, seperti itu. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang masih kuliah di bangku kuliah yang sudah berhasil, itu banyak sekali. Nah, terus hambatan yang lain adalah tidak berbakat. Nah, biasanya kalau kalian pernah diajak, yuk kita usaha, ataupun ada yang mengajak join usaha, itu biasanya ya itu tadi, tidak berbakat. Nah, tidak berbakat ini semua orang pengusaha itu bukan dari keturunan atau berbakat dan tidak berbakat. Ya. Usaha, untuk memulai usaha itu adalah merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Kalau tidak berbakat, kita harus belajar bagaimana cara memulai usaha. Tentunya kita harus belajar mengikuti pelatihan-pelatihan, bergaul dengan pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku UMKM. Nah, itu kalau dikatakan tidak berbakat, ya banyak orang yang tidak berbakat, awalnya tidak berbakat, tetapi banyak yang menjadi pengusaha. Terus hambatan persepsi memulai usaha yang lain adalah tidak punya modal atau uang. Tidak punya modal atau uang. Ya, tentunya kalau mahasiswa diajak, yuk kita memulai usaha, saya tidak punya modal atau tidak punya uang. Nah, tidak punya modal atau tidak punya uang, tetapi kalau sudah siap untuk menjalankan usaha, uang itu bisa dicari, ya. Kalau untuk menjalankan usaha, sekarang pemerintah menggalakkan UMKM, ya, pelaku-pelaku usaha. Bagaimana caranya untuk mendapatkan modal? Untuk mendapatkan modal itu banyak berbagai macam cara. Satu, dengan join atau kerjasama dengan teman-teman, ya, atau yang mengajak usaha. Yang kedua, melalui pinjaman usaha. Banyak bank-bank ataupun BUMN, perusahaan-perusahaan yang memberikan modal untuk menjalankan usaha. Tentunya dengan syarat mengajukan proposal. Nah, proposalnya itu ya tentu harus isinya harus sesuai dan bisa meyakinkan para pemberi modal. Nah, itu hambatan-hambatan persepsi memulai usaha. Terlalu tua, terlalu muda, tidak berbakat, dan tidak punya modal. Nah, ini bisa dibantah semuanya. Intinya kita harus merubah pola pikir persepsi memulai usaha tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis atau memulai usaha? Yang harus kita lakukan dalam memulai bisnis adalah motivasi. Nah, motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Nah, motivasi kita untuk memulai usaha tentunya ingin sejahtera.
baik sejahtera diri sendiri maupun orang lain, atau peningkatan penghasilan, bisa saja peningkatan penghasilan, atau menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari awalnya. Atau motivasinya kita akan merubah diri kita sendiri yang tadinya pendapatannya kecil, bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang kedua adalah mindset. Mindset di sini pola pikir, ya. Pola pikir tersebut yang tadi saya sampaikan, kita harus produktif, kreatif, positif. Pola pikir seorang usaha harus produktif, kreatif, dan positif. Produktif itu tentunya menghasilkan suatu produk yang baru ataupun produk yang lama dibuat inovasi. Kreatif, kita membuat produk-produk yang unik, ya. Terus positif, di sini positif yang baik, ya. Positif itu yang baik, tentunya yang tadinya kita bermalas-malasan, kita lebih baik dari awal. Terus lalu make it ini lakukan saja, ya. Lakukan saja usahanya. Kalau kita sudah ada motivasi, mindset, tentunya kalau tidak dilakukan ya tidak akan berjalan usaha. Yang susah yaitu ya melakukan usaha, mengeksekusi usaha. Bagaimana cara menjalankan usaha setelah modal sudah ada, motivasi sudah ada, mindset sudah ada. Nah, biasanya di akhir untuk menjalankan usaha, melakukan, itu hambatannya karena berpikir di situ. Biasanya kalau akan melakukan usaha, kita berpikir resiko, kerugian. Nah, tentunya kalau usaha itu memang harus menghadapi resiko. Nah, resiko itu harus dihadapi. Bagaimana cara menghadapi resiko? Yaitu dengan meminimalisir resiko, supaya resiko tidak besar. Nah, untuk meningkatkan motivasi dalam usaha, tentunya hasrat kalian agar berusaha seperti hasrat motivasi, ya. Hasrat kalian untuk memulai bisnis, motivasinya contohnya seperti kalian jatuh cinta lah, seperti itu. Bayangkan motivasinya. Kalau Anda dalam memulai usaha seperti jatuh cinta, di situ akan menggebu-gebu. Rintangan apapun akan dijalankan. Di situ banyak resiko. Nah, resiko-resiko itu ditantang, bukan dihindari, tetapi diminimalisir. Nah, bayangkan kalau Anda jatuh cinta, segala tantangan, resiko itu akan dihadapi. Begitu juga dengan seorang entrepreneur, ya. Semuanya harus dihadapi. Kalau resiko, bagaimana meminimal risiko, ya. Pola pikir harus berubah, ya. Dan usaha harus dijalankan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis, yaitu 3M. Motivasi, mindset, dan make it, ya. Nah, kalian mahasiswa tentunya sudah banyak ide atau kreativitas bagaimana nanti setelah lulus, apa saya harus menjalankan usaha apa. Banyak sekarang bermunculan seorang wirausaha UMKM baru, ya. Apalagi sekarang zaman kalian mahasiswa farmasi itu bisa membuat usaha-usaha baru yang berkenaan dengan sekarang zaman wabah COVID dan lain sebagainya, bisa membuat minuman herbal dan lain sebagainya.
atau sanitizer. Nah, itu usaha-usaha baru yang banyak bermunculan sekarang. Nah, kalau Anda sudah mengetahui pola pikir, maka mana yang Anda pilih? Nah, ada di sini ada tabel uang dan waktu. Nah, yang pertama, uangnya minus, waktunya minus, uangnya minus, waktunya surplus, uangnya surplus, waktunya minus, uangnya surplus, waktunya surplus. Nah, kalian akan pilih yang mana? Nah, tentunya kalau kalian sebagai pola pikir seorang pengusaha, maka yang diinginkan adalah uangnya surplus, waktunya juga surplus, berlebih semua. Uangnya banyak, waktunya juga banyak, ya. Mengapa pilih yang surplus semua? Nah, itu karena pengusaha ya seperti itu. Nah, uangnya yang banyak, waktunya yang banyak. Kita di rumah, uangnya berputar, waktu kita banyak dengan keluarga. Kita tidak menghabiskan waktu bekerja di perusahaan lain, tapi uang kita yang berjalan sendiri, sehingga waktu kita banyak untuk yang lainnya. Nah, itu ya. Kalau kalian pilih surplus dan minus, uangnya banyak, waktu minus, itu bisa sebagai pegawai juga bisa, sebagai buka praktek apa juga bisa ya. Tapi kalau surplus kalian sebagai pengusaha, itu yang diinginkan setiap orang, waktunya surplus dan uangnya surplus. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa yang diinginkan uangnya surplus dan waktunya surplus, maka kalian harus bertransformasi. Nah, di sini ada kecerdasan finansial namanya. Kecerdasan finansial model Kiyosaki maupun model Stephen F. Covey. Nah, di sini ada kuadran kanan dan kiri, ya. Nah, di sini ada employee, ada self-employed, business owner, dan investor. Kalau employee itu adalah karyawan. Karyawan di sini artiannya kalau kita tidak bekerja maka tidak menghasilkan apa-apa. Waktu kita habis ya untuk bekerja, tapi pendapatan sedikit. Itu employee, pekerja. Tapi kalau self-employed, nah ini berupa seperti dokter, ya, dokter, pengacara, ya. Nah, ini waktunya juga minus, uangnya juga bisa minus, ya. Kenapa? Kalau tidak buka praktek maka tidak bisa menghasilkan. Kalau buka praktek menghasilkan, uangnya bisa surplus tapi waktunya minus karena bekerja terus seperti itu. Kalau business owner, nah ini bisa surplus waktunya, uangnya surplus. Nah, ini business owner ini adalah usaha, ya. Kita menjalankan usaha, berarti kita mempekerjakan orang. Kalau self-employed, nah ini kita bekerja walaupun ada karyawan, tapi kita tetap bekerja. Nah, kalau business owner atau usaha, ini kita mempekerjakan orang, kita menghasilkan uang yang banyak, terus waktu kita juga banyak karena kita sebagai pemilik daripada usaha tersebut, ya. Tapi kalau investor itu menanamkan modal di tempat perusahaan.
Jadi uangnya bekerja, waktunya lebih banyak lagi, nah itu investor. Jadi yang kalian pilih umpamanya tadi waktunya surplus, uangnya surplus, maka pilihannya adalah kalau tidak business owner ataupun investor, maka harus berpindah ya. Yang tadinya zona tidak nyaman, yang employed dan self-employed, kita harus pindah ke zona baru, zona nyaman, yaitu business owner atau investor. Nah, itu pola pikir seorang pengusaha ya, yang kita harus berpindah dari zona tidak nyaman ke nyaman, yaitu menjadi seorang pebisnis atau investor. Itu yang dikatakan kecerdasan finansial ya. Ada tips praktis dalam kaitannya berpikir perubahan. Nah, tips praktis dalam berpikir perubahan itu ada dua cara, yaitu pertama teknik visualisasi. Nah, teknik ini menjadikan hayalan sebagai cara untuk membangun visualisasi positif. Tahapannya dalam melatih teknik ini, rileks, fokus pada yang kita visualisasikan, bayangkan tujuan, libatkan emosi, ya kan, lakukan visualisasi. Nah itu ini teknik visualisasi ya. Nah jadi teknik visualisasi ini ada caranya, ada rileks, fokus, bayangkan, libatkan emosi, lakukan visualisasi secara berulang-ulang atau membayangkan ya. Terus yang kedua teknik afirmasi. Teknik ini merupakan teknik yang memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang memotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, teknik afirmasi ya. Tentunya ucapan kalimat-kalimat positif untuk diri sendiri. Jadi ini kalian perlu perhatikan teknik afirmasi. Jangan sekali-sekali kalian mengucapkan dengan kalimat-kalimat negatif. Contohnya saya tidak berhasil, saya ngantuk, saya malas. Nah, itu merupakan suatu doa. Jadi kalau kalian mengucapkan dengan kalimat negatif, maka doa tersebut doa negatif. Makanya dalam agama Islam ya, mungkin agama-agama lain juga, kalau dalam agama Islam, kalau bangun tidur kita harus berdoa dengan baik. Ya, jangan sampai bangun tidur sudah mulai, waduh kuliah nanti dengan dosen saya malas, saya ngantuk, saya capek. Pada saat waktunya kuliah ya udah doanya seperti itu akan tercapai, malas, ngantuk dan lain sebagainya. Ya, dalam dunia Islam di situ bangun tidur harus berdoa dengan baik. Saya sukses, mudahkan dan lain sebagainya. Maka buatlah kalimat-kalimat positif untuk diri sendiri. Bayangkan kalau setiap kali kita mengucapkan kalimat negatif ya berkali-kali, maka hasilnya akan negatif. Kalau kita mengucapkan kalimat positif dalam satu hari lebih dari 10 kali, 30 kali, maka hasilnya akan positif ya. Jadi saya ingatkan, jangan mengucapkan kalimat-kalimat negatif ya. Mulailah dari bangun tidur, gunakan kalimat-kalimat positif berbentuk doa atau harapan yang baik. Nah, itu teknik afirmasi. Nah, di sini ada kalimat yang baik ya, tentunya. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda.
Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Stephen Covey ya. Ini mata kuliah berpikir perubahan kewirausahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.